Makan ubi kayu ganti makan nasi. Itu saranan yang di-Petua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul sebagai alternatif sementara menu beras putih tempatan BPT selesai. Saya rasa rakyat Malaysia juga harus melihat alternatif. Kalau beras itu menjadi isu, apa tujuan beras kita makan? Tujuannya adalah untuk dapatkan karbohidrat, suplai karbohidrat. Ya. Saya merasakan bahawa ada tak alternatif karbohidrat lain sementara isu beras yang dapat kita ni. Contohnya saya pernah berbincang dengan beberapa MP dari Sarawak. Banyak MP Sarawak yang menanam ubi kayu. Ubi kayu ini digunakan untuk suplemen sebab ubi kayu ni khasiat dia memang hebat, dan dia kalau bandingkan dengan syugar yang ada dalam beras, ubi kayu ni jauh lebih bawah menggantikan beras. Buatlah ubi kayu macam mana pun, sudah tentulah saya rasa di Sarawak lah saya dipahamkan amat berjaya. Apa yang dicadangkan oleh beliau? Adakah anda bersetuju ataupun adakah anda merelakan untuk makan ubi kayu? Sepatutnya isu kekurangan beras putih tempatan ni ditangani dengan cara yang lebih bijak lagi, bukan dengan satu cadangan makan ubi kayu. Sebabnya pertama, ubi kayu pun mahal sekarang ni, kita jangan menyangkakan ubi kayu ni murah. Okey, bagi yang tinggal di kampung mungkin boleh bercucuk tanam, ada tanah di sekeliling rumah ya. Malaysia tengah dihadapkan pada krisis pangan yang mengkhawatirkan, khususnya terkait pasokan dan harga beras. Dalam beberapa bulan terakhir, harga beras putih lokal melonjak hingga naik signifikan. Dari sebelumnya, krisis ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari gangguan rantai, pasokan, global cuaca ekstrim, akibat El Nino yang mengganggu produksi padi lokal, hingga kebijakan pembatasan ekspor beras oleh negara-negara produsen seperti India dan Thailand. Pemerintah Malaysia pun terdesak mencari solusi darurat demi menjaga ketahanan pangan nasional sebagai respons terhadap kondisi ini. Beberapa pejabat dan tokoh masyarakat mengusulkan masyarakat kembali mengonsumsi makanan alternatif seperti ubi kayu singkong sebagai pengganti beras ubi kayu, dikenal sebagai tanaman tahan banting, mudah ditanam, dan kaya karbohidrat, sehingga dianggap bisa menjadi solusi jangka pendek menghadapi kelangkaan beras. Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan Malaysia bahkan mulai mempromosikan diversifikasi sumber pangan dan menyerukan pentingnya revitalisasi tanaman tradisional. Beberapa wilayah seperti Sabah dan Sarawak telah mulai membudidayakan kembali ubi kayu dalam skala komunitas. Malam saya pergi ke Giant Hypermarket Starbucks. Saya cek, dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah sudah hampir sudah setahun tak ada. Lepas tu yang menteri jawab, ada tapi masa jualan rahmah. Apakah hanya jualan rahmah saja? Apakah semua rakyat mesti pergi ke jualan rahmah? Jualan rahmah hanya dilakukan pada hari Minggu saja. Hari-hari lain 300 kampit dalam satu supermarket. Hari-hari lain ni macam mana? Krisis ini makin terasa berat karena Malaysia selama ini sangat bergantung pada impor beras. Sebagian besar kebutuhan beras Malaysia dipenuhi melalui impor, khususnya dari negara-negara seperti Thailand dan Vietnam. Ketergantungan ini menjadi kelemahan besar ketika terjadi gangguan di pasar global, baik akibat kebijakan ekspor negara, pemasok maupun bencana alam yang mempengaruhi produksi padi. Para pakar pangan sudah lama mengingatkan pemerintah Malaysia tentang pentingnya diversifikasi sumber pangan dan penguatan produksi dalam negeri, namun belum ada langkah konkret yang diambil kini. Di tengah kepanikan yang melanda pemerintah Malaysia, terlihat kebingungan dan terburu-buru mencari solusi agar krisis tidak semakin memburuk dalam situasi genting ini. Beberapa anggota parlemen Malaysia mulai menyarankan pemerintahnya untuk belajar dari Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana Indonesia berhasil menjaga ketahanan pangan dan bahkan mulai mengurangi ketergantungan pada impor beras. Secara signifikan, transformasi besar-besaran yang dilakukan Indonesia di sektor pertanian beberapa tahun terakhir dianggap sebagai contoh sukses yang patut dicontoh para anggota parlemen Malaysia.
menyarankan agar pemerintah lebih agresif dalam Orang ramai disaran untuk membeli beras mengikut keperluan untuk mengelakkan gangguan bekalan di pasaran. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hal itu bagi mengelakkan ketiadaan beras secara mendadak sehingga menimbulkan persepsi negatif sekaligus berlakunya pembelian panik. Ada yang membeli 4-5 kampet menyebabkan berlaku kekuranganlah harga beras tempatan. Sebab itu saya mengharapkan semualah penduduk dan mereka yang beras ni perlu untuk makan, beli ikut keperluan seperti biasa. Artinya kalau dia pakai sebulan 2 kampet, beli 2 kampet. Bulan depan beli lain. Ada insyaAllah. Bila kita beli banyak untuk stok, dia akan berlaku kekurangan di sana dan di sini. Sebab seseorang itu membeli dengan begitu banyak, kononnya beras tak ada bulan depan. Dalam pada itu, golongan peniaga juga diberikan harga borong bagi pembelian beras import. Usaha itu bagi memastikan bekalan beras tempatan tidak terjejas. Ini termasuk catuan terhadap peniaga yang hanya boleh melakukan pembelian tidak melebihi 10 kampit. Dalam pada itu, beliau menyatakan bekalan beras di negara ini masih dalam keadaan terkawal meskipun wujud beberapa kekurangan di kawasan tertentu. Meningkatkan produksi lokal dan memperkuat kebijakan pertanian. Yang ada diskusi ini juga mengarah pada upaya diplomatik yang lebih intensif dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk mencari solusi jangka panjang. Indonesia sendiri justru sedang menikmati hasil dari upayanya dalam memperkuat sektor pertanian. Pemerintah Indonesia telah berinvestasi besar-besaran dalam sektor pertanian selama dekade terakhir, mulai dari subsidi pupuk modernisasi alat pertanian hingga pelatihan petani produksi, beras dalam negeri meningkat drastis, memungkinkan Indonesia tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menciptakan surplus yang membuka peluang ekspor ke negara-negara yang mengalami krisis pangan. Peningkatan kapasitas produksi ini membuat Indonesia lebih mandiri dan lebih siap menghadapi fluktuasi pasar global. Sebagai hasilnya, Indonesia menjadi contoh ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara, mendapatkan pujian di kalangan internasional atas upayanya dalam mengatasi tantangan pangan global di tengah kepanikan di Malaysia. Beberapa spekulan memanfaatkan situasi dengan menimbun beras dan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Praktik spekulasi ini memperburuk situasi karena pasokan yang semakin langka dikontrol oleh segelintir pihak yang memanfaatkan ketidakpastian. Pasar harga beras di pasar gelap meningkat drastis, menyebabkan ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan masyarakat.